Risma adalah seorang mahasiswi dari keluarga yang miskin. Pak, Risma mau ngomong sebentar. Ya nak, mau ngomong apa? Tumben banget nih. Sebenarnya aku tuh lagi butuh uang pak buat keperluan kuliah. Gak banyak sih, cuma 5 juta aja. 5 juta? Uang sebanyak itu mau buat apa tuh nak? Ya macem-macem lah pak. Udah, bapak mah gak usah kebanyakan nanya. Tinggal ngasih uang aja kok susah sih. Loh, bukannya kamu udah dapat beasiswa? Itu kan udah nutup semua kebutuhan kuliah sama biaya hidup kamu. Iya sih, tapi tetap kurang loh pak. Apalagi aku juga kan pengen gitu bisa punya barang-barang mewah kayak teman-teman aku. Nak, bapak bukannya itu nggak mau ngasih kamu uang, tapi kamu juga harus ngerti dong, ekonomi keluarga kita itu lagi susah. Bapak sekarang itu cuma kerja serabutan, ibu juga udah gak jualan lagi. Apalagi ibu kamu itu lagi sakit-sakitan loh. Kamu jangan malah mikirin hal yang gak penting kayak gitu dong. Tanpa kamu beli barang-barang mewah, kamu kan masih bisa kuliah, jadi jangan nurutin gengsi sih. Enak banget ya bapak ngomong kayak gitu. Bapak gak tahu aja kan kehidupan di kampus itu gimana. Aku tuh pak bisa kena hina dan bully kalau sampai gak bisa kayak teman-teman yang lain. Ya bapak tahu kehidupan di kampus itu emang berat dan juga keras. Tapi kan kamu bisa menghindari teman-teman yang toksik. Ya jadi walaupun kamu itu gak bisa berpenampilan kayak teman-teman kamu gak akan dibully lah. Oh jadi maksudnya bapak nyuruh aku temenan sama orang-orang culun gitu, yang kalau dibully diem aja. Sorry ya, gak level. Ya bukan gitu nak, tapi maksud bapak daripada kamu itu menuruti gengsi sama teman-teman, mending kamu itu cari pertemanan yang fokus kuliah dan belajar. Alah bapak nih basi tahu nggak ngomong kayak gitu. Tinggal kasih uang aku 5 juta aja kok pak, susah banget sih. Dengar ya, kalau bapak nggak mau ngasih aku uang 5 juta, aku bakal berhenti kuliah. Astagfirullahaladzim, kok kamu itu ngomongnya gitu sih? Yaudah, kalau gitu bapak ambil tabungan bapak sama ibu dulu ya. Nah ini nak. Nah gitu dong, dari tadi kok lama banget sih. Orang isi tabungannya juga uang buluk semua. Ya udah kalau gitu, Risma berangkat kuliah dulu. Assalamualaikum. Saat di kampus, Si Risma udah datang aja ke kampus. BTW, hari ini uang jajan kamu berapa nih? Sofia, ya biasalah, aku ini kan anak rajin. Jadi ya udah datang dong ke kampus jam segini. Dan kalau uang jajanku sih aslinya 10 juta ya. Cuma setengahnya tadi aku kasih ke pengemis. Jadi hari ini aku cuma bawa 5 juta aja. Ya ampun, banyak juga kamu bawa uang jajan. Padahal aku biasanya bawa cuma 7 jutaan loh. Dan dengan entengnya kamu ngasih pengemis setengahnya. Ya ampun, biasa aja itu mah. Kalau untuk orang kaya raya kayak aku gini, mana mungkin takut kehabisan uang cuma gara-gara ngasih pengemis kan? Hahaha, iya banget sih. Ya ampun, benar-benar ya. Aku tuh gak nyesel deh temenan sama kamu. Jiwa orang kaya kamu itu loh, dapet banget. Ya namanya juga orang kaya asli ya. Jadi ya jiwanya juga harus kaya dong. Hari ini kita bolos yuk. Soalnya nanti aku ada pelajaran Pak Irwan. Kamu yakin mau bolos? Kamu loh dari kemarin udah sering bolos. Ntar kamu malah dimasukin daftar blacklist loh sama tuh dosen. Halah, mana berani tuh dosen masukin aku ke daftar blacklist. Aku kan terkenal mahasiswi yang pinter dan juga banyak uang. Hahaha, mana berani coba tuh dosen macem-macem. Kamu nih pede banget. Tapi iya juga sih, kalau gitu gaslah kita bolos. Terus kita party aja. Kebetulan loh, aku kemarin dapat rekomendasi tempat diskotik yang bagus. Wah, boleh-boleh. Ya udah yuk, langsung gas aja. Sayang kan, ini uang jajan sisa 5 juta nggak kepake. Sisa nggak tuh? Ya udahlah yuk, langsung gas aja kita. Bentar-bentar. Ini aku ditelepon sama Pak Irwan. Ayo loh, pasti kamu kena marah nggak masuk mata kuliahnya berkali-kali. Nggak mungkin lah dia marahin aku. Kalau gitu aku angkat dulu ya telepon dari Pak Irwan. Halo Pak Irwan, ada apa? Kok tumben banget nelpon saya? kamu udah melakukan kesalahan tapi dengan PD-nya nanya gitu. Kamu tuh sadar gak sih Risma? Kamu itu loh udah bolos di mata kuliah saya berkali-kali. Mata kuliah saya kan itu mata kuliah wajib kamu di semester ini. Udah berapa kali coba kamu itu dinasehatin. Apalagi kamu kan itu anak beasiswa ya kan? Ya, saya benar-benar minta maaf Pak. Kebetulan setiap mata kuliah Bapak itu saya ada urusan yang sangat mendadak. Kamu nih alasannya gitu terus sampai bosen saya dengarnya. Pokoknya saya itu gak mau tahu ya. Nanti siang kamu ke ruangan saya. Duh,
Kalau siang saya nggak bisa Pak, ada urusan penting yang harus diurus. Gimana kalau sore? Duh ya ampun Risma, kamu ini ya udah dibaikin malah nawar. Saya itu nggak mau tahu ya, siang ini kamu harus menghadap ke saya. Atau kamu mau langsung saya laporkan biar beasiswa kamu itu dicabut gara-gara kamu itu bermasalah di mata kuliah saya. Jangan dong Pak, Bapak ini kok nggak kasihan banget sih sama saya. Saya tuh anak miskin loh Pak. Halah, kamu ini ya bilangnya anak orang miskin dan dapat beasiswa, tapi lihat penampilan kamu itu di kampus, hedon banget tahu nggak? Iya, itu kan supaya saya nggak dihina dan dibully Pak. Iya, kalau bisa Bapak jangan kasih tahu mahasiswa yang lainnya kalau aslinya tuh saya dapat beasiswa. Kamu ini berani-beraninya nyuruh dosen ya? Terserah kamu sajalah. Pokoknya nanti siang saya itu nggak mau tahu ya. Kamu harus menghadap ke saya. Iya, ya udah kalau gitu saya tutup dulu teleponnya. Ya ampun, ada ya mahasiswa yang miskin dapat beasiswa, tapi kelakuannya itu nggak ada sopan santunnya sama sekali. Mana penampilannya itu loh, sok banget. Kalau aja aku itu nggak dekat sama bapakmu, mungkin udah aku laporkan tuh anak biar beasiswanya dicabut. Bisa-bisanya loh Pak Darno yang sebaik itu punya anak kayak setan gini saat di diskotik. Wih, gila. Ternyata bener ya apa kata kamu. Diskotik ini mantep banget. Mana banyak banget cowok-cowok cakepnya lagi. Ya iya dong, aku aja dapat info diskotik ini dari temanku yang paling ganteng. Kapan ya aku bisa pacaran sama dia? Maksud kamu si Rido itu apa? Ya iya dong, siapa lagi temanku yang paling ganteng selain Rido? Dih, spek om-om kayak gitu kok dibilang ganteng. Kamu buta atau gimana sih? Gak lihat-lihat tampilannya, bikin ilfil tahu nggak? Risma, justru yang modelan dewasa kayak Rido itu paling menggoda. Kamu nggak tahu aja Pak, sekarang tuh trennya dapat pasangan yang lebih dewasa. Alah, tren kayak gitu tuh nggak bermutu tahu nggak? Udah, yang paling bener itu dapat pasangan seumuran. Udahlah, daripada debat soal pasangan, mending kita langsung gas party aja nggak sih? Hehehe, ya juga ya. Ya udahlah, yuk langsung gas aja. Ya ampun, mantep banget ya party di sini. Besok kita party kesini lagi nggak sih? Jelas lah, mulai sekarang kita jadiin diskotik ini langganan kita nggak sih? Iya dong, harus itu. Ya ampun, ini udah jam berapa? Gila, nggak kerasa udah siang aja. Sofia, aku balik ke kampus dulu ya. Soalnya harus nemuin Pak Irwan. Ngapain kamu nemuin Pak Irwan? Katanya tadi kamu nggak bakal kena marah. Ya kalau itu sih pasti ya, nggak mungkin aku dimarahin sama Pak Irwan. Tapi aku nggak tahu nih, dia nyuruh aku nemuin dia. Kalau gitu aku duluan ya. Padahal tadi bisa bolos MK-nya Pak Irwan. Tapi ketika disuruh nemuin dia, kok kamu nurut sih? Sebenarnya bukan nurut sih, cuman penasaran aja. Soalnya katanya Pak Irwan tuh mau ngomongin sesuatu yang penting sama aku. Udah kamu mah malah ngajakin ngobrol terus. Kalau kayak gini mah kapan aku perginya? Hehehe, ya maaf. Ya udah, silakan pergi sana. Di ruang Pak Irwan. Jadi Bapak tuh mau ngomongin apa sih? Kelihatannya serius banget. Bu ya Pak, hidup itu jangan terlalu dibawa serius. Nanti cepat mati loh. Ya ampun Sophia, kelakuan kamu itu nggak ada sopan santunnya sama sekali loh. Padahal bapak kamu itu sangat ramah dan juga sopan orangnya. Kok bisa-bisanya dia tuh punya anak kayak kamu gini ya? Duh, sebenarnya Bapak nyuruh saya kesini cuma mau ngomongin itu apa? Ya ampun, nggak penting banget deh. Kamu ini ya, dibiarkan kok makin ngelunjak. Kamu lagi ngomong sama dosen loh, bisa-bisanya asal ceplos-ceplos kayak gitu. Ya udah sih Pak, maaf, namanya juga anak muda, sering keceplosan. Jadi intinya Bapak mau ngomongin apa nih? Dengar ya, kalau aja kamu ini bukan anak dari Pak Darno, mungkin kamu itu sudah saya laporkan supaya beasiswa kamu itu dicopot. Kasian banget deh Pak Darno punya anak kayak kamu gini. Seharusnya kamu itu bisa bersikap kayak bapak kamu, walaupun bapak kamu itu miskin. Tapi dia itu punya karakter dan bisa menghargai orang lain. Saya mau kamu menandatangani surat perjanjian ini, di mana kamu itu nggak akan bolos di mata kuliah saya lagi. Ya ampun Pak, perjanjian apa coba kayak gitu? Ini mah saya doang yang bakal dirugiin. Udah, nggak usah kebanyakan ngomong deh. Buruan ditandatangani. Kamu ini buang-buang waktu saya aja. Kalau kayak gini mah aku udah nggak bisa bolos lagi di mata kuliahnya Pak Irwan. Padahal kan aku paling nggak suka deh mata kuliah yang diajar sama Pak Irwan ini. Malah bengong nih anak. Cepet buruan tanda tangan. Saya ini sibuk loh, nggak cuma ngurusin kamu aja. Iya Pak, ini saya tanda tanganin. Setelah itu, Riz, gimana? Kamu udah selesai belum nemuin Pak Irwan? Sofia, udah nih.
ngomong-ngomong, kamu udah selesai apa partinya? Kok udah balik ke kampus aja? Iya belum. Gimana kalau aku party sendirian mah? Gak seru tanpa ada kamu. Ya, walaupun tadi aku dapat kenalan cowok-cowok ganteng, tapi tetap aja kurang mantep gitu kalau nggak party sama kamu. Dih, kamu mah berlebihan banget. Ngomong-ngomong aku lapar nih. Makan yuk, aku belum makan loh dari tadi pagi. Wah, boleh-boleh. Kebetulan aku juga lapar. Kita makan di restoran seafood aja nggak sih? Yang nggak jauh dari sini. Di sana tuh dijamin enak banget tahu. Duh, kalau ke restoran seafood pasti harga makanannya mahal-mahal nih. Tadi sisa uangku berapa ya? Oh iya, kalau nggak salah kan tadi bayarnya ke diskotik cuma habis 2 jutaan ya. Jadi kan masih ada sisa 3 juta. Boleh-boleh Sofia, kalau gitu langsung gas aja yuk. Soalnya aku udah lapar banget ini. Di restoran seafood. Wih, ternyata rasa makanan di sini enak-enak banget. Aku heran deh, kamu setiap milih tempat pasti bagus-bagus. Ya iya dong, aku kan punya banyak teman yang suka ngasih rekomendasi tempat yang bagus ke aku. BTW, abis ini kita shopping yuk ke mall. Lihat nih, aku habis di TF sama papa aku. Banyak kan? Duh, kayaknya aku gak bisa deh. Aku ada urusan di rumah soalnya. Maaf banget ya. Ya, padahal kan aku pengen nyuruh kamu minta TF sama papa kamu. Terus nanti kita bisa bandingin deh banyakan punya siapa. Kamu nih Sofia kayak anak kecil aja deh. Sementara di rumah Pak Darno. Ya ampun Bu, Ibu kan lagi sakit. Bu ya jangan dipaksa buat masak. Nanti malah badan Ibu makin parah loh. Udah, Bapak tenang aja. Ibu udah mendingan kok. Kalau cuma masak doang mah, Ibu gak bakal pingsan. Pak, ini berasnya tinggal sedikit banget loh. Bapak beli beras dulu sana di warung. Pakai aja Pak uang tabungan kita. Lagian kan Bapak masih agak lama gajiannya. Bu, sebenarnya tadi pagi itu sebelum Risma berangkat kuliah, dia itu minta uang. Bapak udah coba menasehatinya dia kok. Tapi dia itu malah mengancam Bu, kalau nggak dikasih uang dia bakal berhenti kuliah. Jadi terpaksa deh Bapak kasih semua uang tabungan kita sama Risma. Loh Pak, bukannya si Risma itu udah dapat beasiswa dan tunjangan hidup? Kenapa masih minta uang sih? Apalagi Bapak serahin semua uang tabungan kita. Iya Bu, Bapak juga paham dan bilang begitu juga. Dia bilang uang buat tunjangan hidupnya itu kurang. Astagfirullah, kurang gimana loh Pak? Itu loh, dia termasuk dapat uang tunjangan beasiswa yang lumayan besar. Ibu heran deh, padahal kan dia anak pertama. Seharusnya jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Tapi kok malah jadi kayak gini sih? Nah, itu dia Bu, Bapak jadi bingung banget. Apa karena Bapak itu salah ya selama ini dalam mengajari anak? Ya ampun Pak, Bapak tuh gak boleh ngomong gitu. Bapak udah bener kok dalam mengajari anak selama ini. Cuma ya emang si Risma itu kayaknya terbuat dari batu deh. Makanya kalau dinasehatin gak pernah dipakai. Tak lama Risma pun pulang. Assalamualaikum Pak, Bu, Risma pulang. Ya, bau kamu itu kok bau alkohol sih? Jangan-jangan kamu minum ya? Ya iya dong Pak, soalnya tadi gak sengaja di jalan ada yang jualan alkohol gitu. Jadi Risma pengen nyoba deh. Dan ternyata rasanya enak banget loh. Astagfirullah, kamu ini nak bener-bener keterlaluan. Kamu itu dibesarin selama ini bukan buat mabok, tapi buat kuliah yang bener dan jadi orang yang sukses. Dih, apaan sih Bu? Kok pakai acara nampar segala? Jadi orang tua kok kasar banget. Oh iya Pak, Bu, Risma minta uang lagi dong. Besok Risma mau party sama teman-teman Risma. Nak, tadi pagi kan Bapak udah ngasih seluruh uang tabungan Bapak dan Ibu ke kamu. Bapak sama Ibu itu udah gak punya uang lagi loh. Betul itu nak, apa kata bapak kamu? Bu ya kalau kamu tuh lagi dinasehatin tuh didengerin. Jangan malah ngeyel terus dan pergi. Kamu kan sudah dewasa nak. Harusnya kamu bisa mengerti keadaan orang tua. Jangan malah bikin orang tua sengsara. Ya ampun, kalian tuh bener-bener banyak omong ya. Udah minggir-minggir. Kalau gitu aku mau ngadain surat tanah aja punya bapak dan ibu. Ya ampun nak, janganlah. Astagfirullahaladzim, kamu kok bisa sampai kayak gini sih nak? Kamu tahu dari mana coba tentang penggadaian? Stop ya, kalian jangan bergerak ngikutin aku. Kalau sampai kalian bergerak, aku bakal lebih nekat daripada ini. Jadi bapak sama ibu mending diem aja deh. Bu, kita itu harus gimana ini? Surat tanah itu kan harta kita yang paling berharga. Padahal bapak itu niatnya mau jual buat beli rumah, biar kita itu gak ngontrak lagi. Iya nih pak, ibu juga ndak tahu harus gimana. Tapi kalau kita ngehentiin dia, nanti yang ada dia malah makin nekat. Risma pun akhirnya mengambil surat rumah dan menggadaikannya. Wih, mantap juga nih aku dapat uang hasil dari menggadai surat tanah. Kalau gini kan aku bisa terus-terusan tampil hedon di kampus.
Hahaha, nggak sabar deh aku pergi ke kampus, terus pamer ke teman-temanku. Keesokan harinya, Pak, Bu, Risma kuliah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun Bu. Bu kenapa ya anak kita itu jahat dan setega itu sama kita ini? Dia itu nggak ngerasa bersalah banget loh setelah menggadaikan surat tanah itu. Iya Pak, bener banget. Kayaknya emang udah ndak ada cara lain Pak buat bikin anak kita itu bisa berubah. Oh iya Pak, beras di rumah udah bener-bener habis. Kita hari ini mau makan apa coba? Ada sih sisa kerak nasi kemarin. Cuman Bapak emangnya mau makan itu? Bapak mau kok Bu. Kan kalau kerak nasi itu dimakan sama sambal enak banget. Tapi Pak, di dapur udah ndak ada bahan lagi buat bikin sambal. Adanya tinggal kerak nasi sama garam doang. Astagfirullahaladzim, ternyata kita udah sesusah itu ya. Kita sekarang, ya udah Bu, bawa ini kerak nasinya. Kita makan bareng-bareng pakai garam. Risma, ya ampun, hari ini kok kamu kelihatan bahagia banget sih? Ada apa nih? Iya nih, hari ini aku bahagia banget. Kamu tahu nggak? Aku tuh ya abis dikasih uang sama bapak dan ibuku. Mana banyak banget. Nih, kamu lihat uangnya, banyak banget kan? Wih, gila, banyak banget. Aku aja belum pernah loh dikasih sama orang tuaku sebanyak itu. Jadi pengen deh. Hahaha, iri kan kamu? Ya ampun, kok tiba-tiba badanku gatel-gatel banget ya? Ya ampun, mana keluar darah sama Nana? Sofia, tolongin aku dong. Itu kenapa badan kamu? Kok bentol-bentol terus keluar nanah dan darah? Jangan-jangan kamu selama ini penyakitan ya? Ih, aku gak mau deket-deket deh sama kamu. Nanti ketularan lagi. Kamu nih ya, temen gak ada akhlak. Aku tuh gak penyakitan. Ini tuh tiba-tiba aja tahu. Jangan menghindar, sini dong tolongin aku. Dih, enggak ah, nanti aku ketularan. Udah ya kalau gitu, aku mau masuk ke kelas dulu. Udah, kamu langsung ke dokter aja sana. Jangan sampai ya penyakit kamu itu menular kemana-mana. Ya udah kalau gitu, aku ke kelas dulu. Bye. Sofia, jangan asal pergi dong. Ih, bukannya nolongin juga. Duh, apa aku langsung ke dokter aja ya? Takutnya ntar nambah parah. saat di rumah sakit, duh maaf banget ya Mbak, ini penyakit Mbak ini sudah tidak bisa diidentifikasi. Jadi saya bingung harus menanganinya bagaimana. Loh, kok bisa gitu sih dok? Dokter nih jangan-jangan dokter gadungan ya? Masa nggak bisa mengidentifikasi penyakit pasien sih? Astagfirullah, kok tiba-tiba badan saya nggak bisa gerak dok? Tolongin. Ya ampun Mbak, belum juga saya mengidentifikasi penyakit Mbak yang pertama. Tadi ini Mbak udah diserang penyakit yang lain. Mbak terkena sindrom otak yang mengakibatkan kelumpuhan di seluruh badan. Hah? Lumpuh? Nggak dok, saya nggak mau lumpuh. Sejak saat itu Sofia pun menjadi lumpuh seumur hidupnya.